Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka korupsi. Lukas NMB diduga menerima gratifikasi 1 miliar rupiah. Namun saat dipanggil KPK untuk diperiksa, politisi Partai Demokrat ini mangkir dengan alasan kesehatan. Selain itu, massa pendukung Lukas NMB di Jayapura, Papua melakukan perlawanan atas penetapan tersangka sang gubernur. KPK dan Menko Polhukam Mahfud MD meminta Lukas NMB kooperatif. KPK bahkan berjanji akan menghentikan penyidikan kasus ini jika Lukas bisa membuktikan dirinya tidak menerima gratifikasi. Ya, kami mohon kerjasamanya kooperatif. Nah, KPK berdasarkan undang-undang yang baru ini bisa menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3. Ya, kalau nanti dalam proses penyidikan, ya Pak Lukas itu bisa membuktikan dari mana sumber uang yang puluhan ratusan miliar tersebut. Misalnya Pak Lukas punya usaha tambang emas, ya sudah, pasti nanti akan kami hentikan. Tetap mohon itu diklarifikasi, ya, penuhi undangan KPK, panggilan KPK untuk diperiksa. Kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik, tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Sementara itu, PPATK menemukan dugaan penyimpangan dan pengelolaan uang yang tidak wajar oleh Lukas NMB. Salah satunya transaksi setoran tunai Lukas NMB di kasino judi senilai 55 juta dolar Amerika Serikat atau setara 560 miliar rupiah. Beredar pula sebuah foto yang diduga Lukas NMB di meja judi tersebar di media sosial. Hasil analisis sebanyak 12 hasil analisis kepada KPK, variasi kasusnya ada setoran tunai, kemudian ada setoran melalui nomini-nomini, ya, pihak-pihak lain, angkanya dari 1 miliar sampai ratusan miliar. Sebagai contoh teman-teman, sebelum dalam waktu singkat ini terkait dengan penghentian, salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis, 5 juta dolar. Atas temuan PPATK, KPK telah mengantongi identitas pihak di Singapura yang diduga terkait rekening judi milik Lukas NMB. Pihak tersebut diduga sebagai penghubung Lukas. Mirsa, unjuk rasa simpatisan Gubernur Papua Lukas NMB hingga hari ini masih terjadi. KPK dan Menko Polhukam meminta Lukas NMB yang kini jadi tersangka kooperatif menjalani proses hukum. Saya Ajatul Ratma, Anda menyaksikan MNC News Prime. Ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi, KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Gubernur Papua Lukas NMB. Lukas belum pernah memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa. Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, Gubernur Papua Lukas NMB belum juga mendatangi lembaga anti rasuah meski panggilan pertama sudah dilayangkan. KPK akan melayangkan kembali surat panggilan kedua kepada Lukas NMB untuk datang minggu depan.
KPK memastikan proses penyidikan kasus dugaan korupsi Gubernur Papua ini masih terus dilakukan, termasuk mendalami hasil analisis PPATK. Sebelumnya PPATK telah membekukan rekening Lukas di 11 penyedia jasa keuangan dengan total 71 miliar rupiah. Dari analisis PPATK ditemukan setoran tunai ke kasino judi setengah triliun rupiah serta pembelian jam tangan senilai 550 juta rupiah. Pemanggilan yang bersangkutan, LE, ini baru 1 kali sebagai tersangka. Nanti mudah-mudahan di minggu ini akan dilayangkan untuk panggilan minggu berikutnya. Ya, itu kewajiban kita untuk melakukan pemanggilan atau melanjutkan proses penyidikan yang sudah kita lakukan. Sementara itu, rumah pribadi Gubernur Papua Lukas NMB di kawasan Koya Tengah, Jayapura, Papua dijaga massa pendukungnya. Massa bahkan memeriksa setiap kendaraan yang melintas maupun yang hendak menuju rumah Lukas NMB. Mereka bahkan tidak mengizinkan Lukas NMB keluar dari rumahnya lantaran khawatir akan ditangkap. Massa pendukung menolak penetapan tersangka terhadap Lukas NMB. Bahkan pada Selasa, massa pendukung menggelar aksi di kota Jayapura. Dari Jakarta dan Jayapura, Papua, Tim Liputan iNews melaporkan. Orang nomor 1 di Papua tidak hanya tersangkut kasus dugaan korupsi, Lukas NMB bahkan diduga melakukan modus pencucian uang dengan berbagai cara. Namun bukannya kooperatif memenuhi panggilan KPK, massa simpatisan seperti menjadi benteng bagi Lukas NMB yang belum tersentuh hingga saat ini. Dan untuk membahasnya lebih jauh sudah hadir bersama kami di studio ada Natalius Pigai, aktivis HAM. Selamat malam. Selamat malam, Mas Ajat. Dan melalui sambungan Zoom juga sudah bergabung bersama kami, Ali Fikri, juru bicara KPK. Selamat malam, Mas Ali. Selamat malam, Mas Ajat. Selamat malam, Pak Pige. Baik, Malam, saya ke Mas Ali terlebih dahulu. Melihat konstelasi yang terjadi di Papua, sebetulnya konfirmasi KPK akan ada penangkapan atau akan menunggu panggilan kedua itu dilayangkan? Iya, baik. Tentu mekanisme hukum ketika kemudian KPK memanggil seseorang baik itu sebagai saksi ataupun sebagai tersangka kan ada ketentuannya ya. Kami sudah melakukan pemanggilan yang kedua terhadap tersangka LE ini. Sebagaimana yang sudah disampaikan ya, untuk yang pertama itu kan pemanggilan sebagai saksi untuk tersangka lain yang tanggal 7 September, hadir tanggal 12 September, tapi kemudian kan ada konfirmasi yang bersangkutan sakit. Nah, berikutnya kami juga telah mengirimkan surat panggilan untuk pekan depan sebagai tersangka untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK. Tentu persisnya tanggal berapa, Mas Ali? Minggu depan, ya, pekan depan kami telah memanggil, jadi surat panggilan sudah dilayangkan gitu ya, ke tersangka untuk dipanggil di pekan depan. Nah, tentu kami berharap kepada tersangka ataupun penasihat hukumnya untuk kooperatif memenuhi panggilan KPK, panggilan sebagai tersangka untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK. Karena ini tentu penting bagi tersangka untuk menyampaikan apa yang kemudian diketahuinya, termasuk hak-haknya, gitu ya, termasuk pembelaannya di hadapan tim penyidik secara langsung, begitu ya. Baik. Saya ingin garis bawahi secara langsung, artinya bahwa kalau kemudian sesuatu hal yang ia ketahui dan tanda kutip sebagai pembelaannya disampaikan di ruang publik, itu bukan menjadi alat bukti, ya. Haruslah disampaikan di hadapan tim penyidik KPK sehingga bisa kemudian diadu secara hukum apa yang menjadi alat bukti dari KPK dan kemudian apa yang diketahui, dan jika ada alat bukti sebaliknya oleh tersangka tentu silakan kemudian juga dihadirkan di hadapan tim penyidik KPK karena demikianlah kerjanya hukum. Jadi asas praduga tak bersalah ya, kemudian ada persamaan di depan hukum, tentu hak-hak dari tersangka juga kami perhatikan termasuk hak asasi manusianya. Dan kesempatan yang sama kami juga berikan kepada tersangka ataupun penasihat hukumnya ketika kemudian hadir di hadapan tim penyidik KPK. Artinya bukti yang didapat atau dimiliki oleh KPK ini sudah sangat kuat ya dalam menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka? Pasti, Mas Ajat. Ketika kemudian perkara ini naik pada proses penyidikan, dipastikan KPK telah memiliki setidaknya 2 alat bukti, begitu ya.
kalau kemudian normatifnya kan alat bukti itu ada 5 begitu ya. Tapi secara aturan undang-undang itu menetapkan seorang sebagai tersangka setidaknya 2 bukti permulaan yang cukup. Tetapi KPK dalam prakteknya lebih dari 2 bahkan ya di beberapa perkara, termasuk perkara ini. Nah, oleh karena itu terkait dengan ini kami juga ingin tegaskan bahwa ini adalah proses penegakan hukum berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke KPK. Jadi tidak ada sama sekali kepentingan lain, gitu ya. Kepentingan politik, kepentingan kriminalisasi, misalnya sebagaimana narasi yang berkembang, itu tidak benar. Bahwa ini adalah murni penegakan hukum berdasarkan kecukupan alat bukti dan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang masuk ke KPK. Dan perkara ini atau kasus ini kan juga sudah lama sesungguhnya ya. Dan itu diketahui juga oleh publik, saya kira, karena sebelumnya dari Menko Polhukam juga sudah sampaikan di tahun 2020 ada 10 besar kasus korupsi dan diantaranya adalah di Papua. Begitu. Baik, saya ingin minta tanggapan dari Bung Pigai ya, bicara tentang tadi yang sudah disampaikan bahwa ada bukti yang sangat kuat, tapi kita lihat di Papua nampaknya ada banyak simpatisan yang menjaga rumah NMB. Baik, terima kasih. Saya kan pembela HAM ya, dan kita juga, saya dari dulu sampai sekarang saya ada duduk di depan publik ini, sampai dengan selamanya saya adalah pembela KPK yang konsisten, independen, imparsial, objektif, transparan. Jadi pokoknya dan human right, based on human right, itu sudah pasti sikap saya. Karena itu kemarin proses di tahap-tahap awal, proses terhadap Pak Lukas dengan gratifikasi, dugaan gratifikasi 1 miliar, itu kita diam. Saya juga diam 100% karena saya memahami memang KPK memiliki tugas dan memang kalau ada laporan masyarakat perlu diproses. Soal nanti terbukti atau tidaknya di pengadilan itu hal yang biasa. Kan selain itu juga ada 3 cara yang lain. Yang pertama, menerima laporan kalau tidak ada bukti, alat bukti bisa dihentikan. Yang kedua, itu pra-peradilan kalau kalah juga bisa SP3 oleh KPK. Yang ketiga, jaksa bisa menghentikan kalau melihat situasi kondisi nasionalnya tidak memungkinkan. Jadi karena ada cara-cara itu, Pak Lukas itu bisa mendapatkan keadilan 4 aspek. Yang pertama yang tadi, kalau tidak terbukti, tidak ada alat bukti yang kuat. Yang kedua, pra-peradilan. Yang ketiga, itu jaksa bisa menghentikan. Yang keempat, para pengacara memperjuangkan keadilan. Kemudian mereka menang. Jadi ada 4 aspek yang bisa selamatkan. Tapi kalau Anda melihat masa yang mengaku sebagai simpatisan Lukas NMB, dan ini terkait dengan perkara kasus korupsi, ini bagaimana sebetulnya Anda melihat masyarakat di Papua sana? Oke, itu yang pertama. Oleh karena itu, kalau hanya ansih proses penegakan hukum bisa dihormati, bisa dihargai. Menjadi problem ketika Mahfud MD mengundang KPK. Saya mau ingin sampaikan Sabang sampai Merauke boleh dengar bahasa saya ini. Tidak ada satu undang-undang di Republik ini, satu pasal di Republik ini yang memberi kewenangan Menko Polhukam Mahfud MD untuk bisa menuntun dan memimpin sebuah proses penegakan hukum KPK. KPK sebagai lembaga State Auxiliary Body, lembaga independen negara, lembaga negara. Jadi Mahfud Menko Polhukam itu tidak boleh intervensi sedikit pun terkait proses penegakan hukum. Dan Anda melihat ada intervensi? KPK, Komnas HAM, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi bukan dipimpin oleh Mahfud. Tetapi Menko Polhukam memimpin kepolisian, kejaksaan, Menteri Hukum dan HAM, kelembagaan, Menteri Dalam Negeri boleh. Oleh karena itulah maka pernyataan Mahfud yang menyangkut tentang kasus-kasus itu justru Mahfud itu memimpin lembaga politik. Maka ya sekarang posisi hari ini adalah dugaan politisasi itu menjadi pembenaran. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, pernyataan PPATK harus tahu bahwa sebelum alat bukti itu disahkan, dilegalisasi, diputuskan di pengadilan, data dan dokumen itu tidak boleh dikeluarkan ke publik. Baik. Yang kedua, ya tentang
perilaku Pak Lukas, ya, mencederai harga diri dan kehormatan. Baik. Yang ketiga, tentang apakah wajar dan pantas PPATK menyebut nama Lukas dan menyebut angka-angka uang kepada publik. Kenapa tidak berikan kepada KPK untuk proses secara diam-diam? Nanti nama Pak Lukas itu terbukti di pengadilan, disebut di pengadilan. Karena itulah maka menurut saya KPK betul, Pak Firly betul, nggak masalah namanya proses hukum kalau hanya gratifikasi 1 miliar. Tapi menjadi tergeser setelah PPATK membuka dan menyebut nama Pak Lukas itu mencederai kehormatan. Saya ingin minta tanggapan dari Mas Ali Fikri. Ini berbicara tentang intervensi. Bagaimana sebetulnya memposisikan diri dalam hal ini KPK tidak terintervensi tadi Anda katakan, tapi Bang Pigai mengatakan ini sudah nampak intervensinya begitu. Saya tidak bilang KPK diintervensi, tapi KPK tidak ikut terlibat secara aktif, tapi ini menurut saya Menko Polhukam yang ikut menarik KPK ke dalam pemerintahan. Baik. Terlihat semacam ada intervensi, independensinya terganggu. Baik, silakan ditanggapi, Mas Ali. Iya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pigai juga tadi tegas bahwa tidak ada intervensi kepada KPK sesungguhnya ya, tetapi perlu kami sampaikan bahwa di dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini tentu sinergi dengan siapapun itu harus dilakukan, begitu ya. Sinergi secara profesional dalam arti tidak saling mempengaruhi dan tidak saling mengintervensi, begitu. Dan KPK juga merasa tidak terintervensi dengan melakukan koordinasi dan sinergi terkait bagaimana upaya-upaya di dalam menurunkan angka korupsi di negeri ini, begitu ya. Yang pasti bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK saat ini adalah benar-benar murni penegakan hukum, tidak ada kemudian politisasi, kriminalisasi. Ini yang kami pastikan, begitu ya, karena alat bukti itulah yang menjadi pegangan kami. Iya. Dalam konteks apa konvers kemarin itu KPK menjadi bagian dan juga tadi yang dipertanyakan ya, ada PPATK yang mengumumkan kenapa tidak itu menjadi data KPK begitu. Posisinya seperti apa? Kenapa harus ada konferensi pers bertiga itu? Iya, KPK memang benar menerima laporan terkait dengan LHA dari PPATK ya, karena itulah bentuk dari sinergi antar lembaga begitu ya. Dan kami juga dalam posisi tidak menyampaikan kepada publik terkait dengan secara teknis apa yang menjadi data dan informasi. Bahkan terkait dengan kemudian diketahui oleh masyarakat KPK sedang melakukan proses penyidikan dan menetapkan LE sebagai tersangka kan bukan dari KPK sendiri. Kami tidak pernah mengumumkan LE sebagai tersangka karena itu juga disampaikan ke publik oleh pengacaranya kan, oleh penasihat hukumnya, karena kebijakan KPK saat ini justru kemudian sebaliknya kami akan sampaikan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka adalah ketika penyidikan itu cukup dan kemudian kami melakukan upaya paksa penahanan, kami sampaikan konstruksi perkara itu secara utuh dan lengkap termasuk pasal-pasalnya gitu ya, termasuk hal-hal teknis lainnya proses penyidikan. Nah sebelum itu tentu kami tidak akan pernah sampaikan dan itu menjadi komitmen kami begitu. Jadi gini, saya membenarkan apa yang Mas Ali Fikri sampaikan. KPK tidak pernah salah sampai pada posisi pernyataan Pak Alexander Marwata di Menko Polhukam. Yang salah itu adalah PPATK menyebut angka 50 juta, 55 juta US dollar dan menyebut nama Pak Lukas. Itu tidak etis, tidak boleh. Yang kedua, kemudian Menko Polhukam menyebut nama Pak Lukas dan ratusan miliar. Itu yang tidak boleh. Wong KPK aja belum ngomong kok. Mereka ngomong. Berarti kan ini sudah justru menjadi masalah Pak Lukas ini menjadi masalah politik. Melemahkan KPK. KPK sekarang gini, KPK sekarang sudah tidak nyaman lagi dengan adanya intervensi dari, terlihat semacam intervensi dari. Apakah benar KPK menjadi tidak nyaman dengan adanya intervensi dari Menko Polhukam atau munculnya Menko Polhukam dalam perkara ini? Ya, yang pasti proses penyidikan masih terus berjalan, ya, Mas Ajat. Terbukti kami juga memanggil tersangka, begitu ya, untuk hadir nanti pekan depan
termasuk saksi juga terus kami lakukan pemanggilan dan pemeriksaan, dan segala sesuatunya kami sampaikan juga ke publik sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi KPK, tetapi tentu dengan batas-batas tertentu, gitu ya. Jadi Materi penyidikan tentu tidak kami sampaikan ke masyarakat karena itu adalah bagian dari strategi penyidikan dan keterbatasan informasi yang bukan bersifat publik, begitu ya. Jika nanti dalam panggilan yang kedua Lukas NMB tidak juga hadir, apakah akan ada upaya paksa dari KPK? Kami meyakini bahwa dengan situasi unjuk rasa damai kemarin, kami mengapresiasi tentu masyarakat Papua ya, yang kemarin melakukan unjuk rasa karena itu bagian dari kebebasan berpendapat ya. Dari situlah kami memiliki keyakinan bahwa tersangka maupun penasihat hukumnya akan hadir kooperatif memenuhi panggilan ya. Adapun mengenai strategi berikutnya tentu tim penyidik KPK ya telah memilikinya dan tidak bisa kami sampaikan di ranah publik begitu ya. Kita ikuti saja nanti perkembangannya Mas Ajat di pekan depan, karena langkah-langkah proses penyidikan itu tentu menjadi ranah tim penyidik KPK dan kami hanya ingin sampaikan, kami pastikan seluruh prosedur hukum proses-proses tersebut kami pastikan kami bekerja sesuai dengan ketentuan hukum, karena kami juga selalu sampaikan kepada masyarakat bahwa peran serta masyarakat di dalam pengawasan kami buka lebar, silahkan awasi KPK, ikuti perkembangannya, kawal proses penyidikan yang sedang KPK lakukan dengan harapannya proses penegakan hukum ini sesuai dengan track ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Ali Fikri di MNC News Prime, dan Mas Pigai kita nanti akan lanjutkan. Kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.